presentasi dari kelompok Muslim dari Aceh, kemudian dari Makassar, dan dari Universitas Banatumba Dewi yang dari Malang, dari Sumba juga saya mau menanyakan tentang presentasi tentang pengelolaan sampah. Untuk yang pertama bisa disiapkan kelompoknya, siapa ini bisa sudah siap? Oke. Ya, monggo. Saya siapkan dulu. Ini siapa yang presentasi nanti? 4 orang. Oh, oke. Ini yang saya jadikan co-host siapa? Untuk presentasi. Oke, Lisa ya. Saya masukkan jadi co-host. Sudah siap presentasinya, Lisa? Baik. Oke. Teman-teman semuanya, ini kelompok dari Lisa dari Makassar ingin mempresentasikan tentang sistem pengelolaan sampah di sana. Tujuan daripada kegiatan Permata Sakti ini juga kan kita ingin mengetahui bagaimana budaya di sana, kemudian kondisi di sana khususnya tentang pengelolaan sampah. Ya, kita minggu kemarin sudah mendengarkan untuk beberapa teman-teman kita yang di Jawa Barat, kemudian di Malang, ya. Kemudian sekarang tambah lagi ilmunya dari Makassar nanti, dan sambil juga dari Aceh nanti, dan kemudian mudah-mudahan ada tentang di daerah Wakatobi, ya. Oke. Silakan, bisa dimulai Lisa, diperkenalkan dulu daerah mana dan lokasinya. Silakan. Halo, selamat sore kelas. Sampai jumpa lagi dalam perkuliahan minyak atsiri, teknologi minyak atsiri. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan-tujuan pokok dari mata kuliah ini, terutama hasil yang akan kita dapatkan nantinya begitu selesai perkuliahannya.
kita melanjutkan kuliah agroindustri, kelapa sawit, dan perkebunan hulu. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang materi teh, ya. Ada teh hijau, teh hitam, dan hari ini kita membahas tentang white tea. Jadi apa itu white tea? Kita bahas di hari ini. Jadi ini merupakan jenis teh baru, ya, yang baru dikembangkan. Sebelumnya belum ada. Teh putih ini bermanfaat untuk kesehatan, jadi lebih banyak ke arah kesehatan, karena kita tahu bahwa teh umumnya mengandung antioksidan, kemudian anti mikroba dan anti kanker, ya. Nah, dalam proses produksinya untuk pembuatan white tea ini tanpa melalui frying, ya, dan tanpa diremukkan. Jadi dia menggunakan pelayuannya menggunakan dengan cara di steam, ya. Jadi tanpa frying. Kalau frying kan ada kontak langsung antara bahan baku dan sumber panas. Jadi ini dilakukan dengan steam. Nah, namun produksinya khusus, ya, karena khusus maka dia diproduksi dalam jumlah yang terbatas, dalam jumlah yang kecil, tetapi manfaatnya sangat luar biasa, sehingga sangat khas, ya, karena dia dibuat tanpa melalui proses fermentasi. Jadi pengembangan cita rasa, aroma itu berdasarkan murni dari apa yang dikandung oleh teh. Baik, di dalam proses pengolahannya ini dilakukan dengan cara minimal pitch, ya. Sebelum Ibu memulai kuliah, Ibu akan bahwa mata kuliah Teknologi Pengelolaan Biochar ini mata kuliah unggulan di universitas yang diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Bosowa dan Institut Pendidikan I-nya Indonesia, IPI, ya. Jadi selamat datang buat kawan-kawan kita, Mbak Lisa, Mbak Huma, Hera, Mas Faldi, Mbak Haryani dari Bosowa, dan satu Mas Hajar dari IPI. Mereka adalah mahasiswa pertukaran belajar dari perguruan tinggi mitra di Universitas Tunggadewi. Jadi berbahagialah kalian mahasiswa Unitri yang bisa gabung bersama dengan teman-teman kita dari PT lain yang sama-sama kuliah di mata kuliah ini. Anak-anak sekalian, kita tidak punya cukup waktu panjang, kita hanya dibatasi waktu yang pendek sekitar 40 menit. Makanya secara praktis Ibu akan secara cepat untuk memulai mata kuliah ini. Yang jelas, Ibu sudah sampaikan, kita akan mengawali sejenak dari rencana pembelajaran semester. Jadi dalam satu semester kita akan ketemu 14 kali tatap muka yang diasuh oleh saya sendiri, Widowati, kemudian berpartner satu tim kerja dengan Pak Erwin Ismu Wisnubroto. Kami sama-sama diberi tugas untuk mengemban mata kuliah Teknologi Pengelolaan Biochar. Deskripsi mata kuliah ini kalian bisa baca di dalam layar, itu juga sudah kirimkan di dalam Google Classroom. Kalian akan belajar lebih lanjut tentang sifat biochar dan bagaimana penggunaannya di bidang pertanian maupun lingkungan. Sehingga ketika kalian belajar mata kuliah ini, kalian akan diberi pengetahuan dasar mengenai terminologi biochar, arang, bagaimana proses produksinya, bagaimana karakteristiknya, serta perkembangan teknologi aplikasi di bidang pertanian, peternakan, dan lingkungan. Kemudian kalian juga akan diajak lebih lanjut bagaimana mengembangkan pengetahuan tentunya terkait aplikasi biochar dalam mitigasi perubahan iklim melalui soil carbon sequestration dan bagaimana potensi penggunaan biochar dalam pengelolaan limbah. Akan saya unggah juga di Google Classroom untuk perkuliahan hari ini. Baik, jadi di dalam Google Classroom sudah saya unggah materi untuk hari ini, ya, yaitu adalah tentang biochar dan penyimpanan karbon di dalam tanah atau biochar dan soil carbon sequestration. Jadi
soil carbon sequestration ini adalah penyimpanan karbon di dalam tanah. Sebelum saya masuk penyimpanan karbon, tentunya saya akan terlebih dahulu bicara dasar, yaitu tentang bahan organik tanah. Ya, sedikit mengulang mungkin bagi saudara-saudara yang pernah mengambil mata kuliah biologi tanah maupun yang belum pernah mempelajari tentang bahan organik tanah ya. Jadi saya sedikit mengulas di sini sebagai dasar. Ya. Jadi bahan organik tanah atau yang disingkat BOT ya, merupakan salah satu komponen tanah yang sangat penting bagi ekosistem tanah. Nah, kenapa bahan organik tanah ini penting? Karena bahan organik tanah merupakan sumber ya dan pengikat unsur hara dan juga sebagai substrat bagi mikroba tanah. Nah, dalam analoginya saya bisa katakan bahwa bahan organik tanah ini seperti sumber makanan di dalam tanah. Untuk siapa? Untuk tanaman dan juga untuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi bagi mahasiswa peserta mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Itu terkait dengan bagaimana pihak bank syariah dalam hal ini memberikan pembiayaan atau membantu para petani dalam membeli bibit, ya, pupuk maupun sarana lainnya di dalam lahan pertanian. Jadi saya sampaikan akuntansi salam kemarin lebih membantu pada sektor pertanian, ya, utamanya pada bidang pertanian. Jadi bisa membantu KUD yang mengalami kesulitan di dalam pembiayaan, karena KUD juga mempunyai anggota para petani di sini. Pada kesempatan ini kita akan membahas akuntansi jaro, ya, akuntansi sewa. Ini diatur di dalam SHK 107. Ya, saya mulai. Yang menjadi topik kita hari ini adalah mengapa sih Bank Syariah selamat dari krisis keuangan ya yang terjadi tahun 2007, ya 2008, ya 97 ya, pada waktu pergantian kepemimpinan itu ternyata yang selamat bank itu hanya Bank Syariah ya. Jadi istilah krisis keuangan digunakan sebagai situasi ya. Jadi lembaga keuangan itu ya tiba-tiba aja nilai asetnya itu mengalami penurunan ya. Jadi aset itu kan kita tidak hanya ngomong dalam bentuk aset tetap ya, tapi dalam bentuk uang ya. Ya, termasuk nanti yang setarakan piutang ya. Tapi di sini yang diomongkan adalah aset dalam bentuk kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Sebenarnya hari ini saya ingin mereview teman-teman dan mereview materi ya, materi dan kemudian mungkin nanti juga saya sampaikan review materi tentang dokumen. Bagi teman-teman yang pada saat saya jelaskan bisa masuk. Saya singkat aja sebenarnya karena memang waktunya terbatas. Kalian nanti melengkapi apa yang kemudian saya jelaskan di kuat ya. Dan nanti harapannya teman-teman di mata kuliah ini semuanya lulus. Pada intinya semua materi sudah saya sampaikan ke teman-teman, cuma materi yang lebih jelas kemarin di platform juga sudah saya sampaikan betul. Tapi kalau teman-teman pengen lebih lengkap terkait dengan materinya, tahun 2019 untuk mata kuliah ini sudah saya tulis buku di reformasi birokrasi ya, reformasi birokrasi.
Ini sudah masuk ke dalamnya di seluruh Indonesia. Bahkan nanti teman-teman bisa cari judulnya Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Penulisnya saya sendiri, ABT Rosman. Penulis kedua adalah Dr. Willy P. Mardianto, SPP. Di pertemuan awal sudah saya sampaikan pentingnya reformasi administrasi selalu dilakukan dari setiap periode, dari setiap saat, kemudian setiap tahun kita selalu mengevaluasi administrasi, kemudian ada kebutuhan untuk direformasi. Kenapa Pak selalu direformasi umpamanya administrasi kita ini? Sebenarnya bukan hanya administrasi kita yang kita reformasi, tetapi di hampir semua negara, khususnya negara-negara berkembang, selalu melakukan reformasi administrasi sebagai upaya penyempurnaan administrasi.